Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, nama saya Kartika Faradavia dengan nomor induk mahasiswa 200611100064 dari kelas PGSD 2B Universitas Trunajaya Madura. Baik, di sini saya akan melakukan praktikum sederhana mengenai campuran homogen dan campuran heterogen. Nah, sebelum saya akan melakukan praktikumnya, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa sih pengertian dari campuran homogen dan campuran heterogen. Baik, simak video selanjutnya. Mengutip pada buku Cepat Kuasai IPA SDMI kelas 4, 5, dan 6 yang ditulis oleh Kristiana Umi Sarjana Pendidikan pada tahun 2016, bahwasannya campuran adalah materi yang terdiri dari dua atau lebih zat yang masih memiliki sifat-sifat aslinya. Kemudian, campuran terbagi menjadi dua jenis, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Keduanya memiliki sifat dan ciri-ciri yang berbeda. Untuk lebih jelasnya, simak pembahasan berikut. Pengertian yang pertama, pengertian dari campuran homogen. Campuran homogen merupakan zat-zat penyusun yang tercampur dengan rata, sehingga setiap bagiannya memiliki sifat yang sama. Campuran homogen ini dapat kita kenali dengan beberapa ciri. Di antaranya, ciri yang pertama yaitu terdiri dari zat terlarut dan zat pelarut. Komponen yang jumlahnya lebih banyak disebut sebagai zat pelarut. Lalu, yang lebih sedikit disebut dengan zat terlarut antara komponen penyusun. Kemudian ciri yang kedua ialah tidak terdapat lapisan, dan ciri yang ketiga ialah tidak dapat disaring. Nah, selanjutnya ialah pengertian dari campuran heterogen. Campuran heterogen adalah campuran yang zat penyusunnya tidak tercampur dengan sempurna, sehingga zat penyusun tersebut masih dapat kita bedakan. Kemudian, campuran heterogen ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu suspensi dan koloid. Suspensi akan mengendap ke bawah apabila dibiarkan untuk beberapa saat, sementara untuk koloid sifatnya ini merata dan tidak mengendap jika kita biarkan. Ada beberapa ciri dari campuran heterogen. Ciri yang pertama yaitu pencampuran partikelnya tidak merata. Kemudian ciri yang kedua ialah campuran akan mengendap jika kita biarkan. Dan yang ketiga, keruh dan tidak tembus cahaya. Baik, sebelum kita melakukan praktikum sederhana ini, kita harus menyiapkan terlebih dahulu alat dan bahannya. Berikut adalah alat dan bahan yang diperlukan. Yang pertama-tama, alat yang harus kita siapkan terlebih dahulu ialah 6 gelas seperti ini. Kemudian yang kedua ialah label penamaan untuk bahannya. Kemudian yang ketiga ialah sendok. Selanjutnya, bahan yang diperlukan antara lain yang pertama, minuman saset instan. Di sini saya memakai Nutrisari. Kemudian yang kedua ada minyak goreng. Dan yang ketiga ada kopi. Yang keempat ada gula pasir. Yang kelima ada teh celup. Yang keenam ada pasir. Dan yang ketujuh terakhir ada air hangat. Langkah kerja yang pertama ialah masukkan air hangat secukupnya ke dalam masing-masing gelas sebanyak 6 gelas tersebut. Kemudian selanjutnya, masukkan bahan-bahan tadi ke dalam gelas yang sudah berisikan air hangat. Nah, yang pertama saya memasukkan 1 saset minuman instan, kemudian 2 sendok makan minyak goreng. Nah, setelah memasukkan bahan-bahan ini menggunakan sendok, jangan lupa sendoknya kita bersihkan terlebih dahulu agar bahan yang telah menempel di sendok tersebut tidak tercampur dengan bahan selanjutnya. Kemudian masukkan 2 sendok bubuk kopi. Selanjutnya masukkan 2 sendok gula pasir. Kemudian masukkan juga 1 kantong teh celup. Dan yang terakhir masukkan
2 sendok pasir. Lalu amati masing-masing campuran sebelum diaduk. Untuk campuran minuman saset instan yang sebelum diaduk, kita dapat mengamati bahwasannya bubuk minuman saset masih mengendap di bawah permukaan air dan tidak dapat langsung tercampur dengan air. Kemudian untuk campuran minyak goreng yang sebelum diaduk, kita dapat amati bahwasannya minyak goreng tidak tercampur dan terpisah dengan air yang berada di permukaan atas air. Kemudian untuk campuran kopi yang sebelum diaduk, bubuk kopi mengendap di bawah permukaan air, namun warna air sudah mulai berubah menjadi warna minuman kopi, yaitu coklat kehitaman. Kemudian untuk campuran gula pasir yang sebelum diaduk, gula pasir mengendap di bawah permukaan dan belum tercampur dengan air. Kemudian untuk campuran teh celup yang sebelum diaduk, warna air sudah berubah menjadi warna teh yaitu coklat, menandakan bahwasannya teh celup sudah tercampur dengan air. Kemudian untuk campuran pasir yang sebelum diaduk, dapat kita amati bahwasannya pasir masih mengendap di bawah permukaan air dan tidak tercampur dengan air. Untuk langkah selanjutnya ialah aduk masing-masing campuran secara perlahan menggunakan sendok. Selanjutnya ialah amati masing-masing campuran setelah diaduk. Nah, dapat kita amati untuk campuran pasir setelah diaduk, bahwasannya pasir tetap mengendap di bawah permukaan air dan tidak dapat tercampur atau larut dengan air, dan warna air sudah berubah menjadi keruh. Nah, dapat kita simpulkan bahwasannya campuran pasir termasuk campuran heterogen. Kemudian kita dapat amati untuk campuran teh celup setelah diaduk, bahwasannya teh celup ini telah tercampur dan larut dengan air. Nah, dapat kita simpulkan bahwasannya teh celup termasuk campuran homogen. Kemudian kita dapat amati untuk campuran gula pasir setelah diaduk. Nah, bahwasannya gula pasir tercampur dan terlarut sempurna dengan air. Nah, dapat kita simpulkan bahwasannya gula pasir termasuk campuran homogen. Kemudian kita dapat amati untuk campuran kopi setelah diaduk, bahwasannya bubuk kopi masih mengendap di bawah permukaan air dan tidak dapat tercampur rata dengan air. Dapat kita simpulkan bahwasannya kopi termasuk campuran heterogen. Kemudian dapat kita amati untuk campuran minyak setelah diaduk, bahwasannya larutan minyak terpisah dengan air sehingga tidak dapat tercampur atau larut dengan air. Dapat kita simpulkan minyak termasuk campuran heterogen. Kemudian kita dapat amati untuk campuran minuman saset instan setelah diaduk, bahwasannya bubuk minuman saset instan dapat tercampur dan terlarut rata dengan air, sehingga dapat kita simpulkan minuman saset instan termasuk campuran homogen. Baik, sekian dari praktikum hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.